Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Khataliman azanillahu waikum jamaah salat maghrib wassalah al-hidayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kabar Bapak Ibu semua bagaimana? Alhamdulillah ya, tentunya sehat walafiat. Setelah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan tahmid tadi, kita lanjut dengan baca salawat dan doa belajar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi Bapak Ibu yang mulia, kita akan lanjutkan kajian sirah Nabi SAW yang mana terakhir menurut informasi ya, kita sudah menyelesaikan bab tentang turunnya wahyu. Baginda Nabi SAW telah diangkat oleh Allah sebagai nabi ketika turun wahyu pertama di mana? Di Gua Hira, ya, di sebuah gunung bernama Jabal Nur istilahnya ya, di Hira, ya, fi ghari Hira'in. Itu ghar itu gua lah bahasa kita ya. Jadi ada celah, ada gua di situ, di mana Rasulullah SAW sebelumnya itu biasa bertahannuts di sana. Ya. Sebagaimana yang sudah dipelajari, kita pelajari bersama bahwa awal kenabian di dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, itu baginda Nabi biasa bermimpi ya, seperti melihat terang cahaya di pagi hari. Sejak saat itu kemudian baginda Nabi memiliki kebiasaan ya, untuk apa? Bertahannuts, untuk melakukan perenungan diri, atau bahasa sekarang apa namanya? Kontemplasi mungkin ya. Jadi kenapa demikian? Karena Nabi SAW ketika menginjak usia 40 itu melihat masyarakat yang ada di sekitarnya adalah masyarakat yang tidak bisa menjadi masyarakat yang mengantarkan manusia pada kebahagiaan hakiki. Ya. Kenapa? Karena yang ada saat itu, hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Yang kuat, dia yang berkuasa. Siapa yang kuat klannya, keluarganya, maka dia tidak ada yang mengganggunya. Kan gitu Pak. Dan kemudian yang lebih parah lagi, bahwa akal itu sudah tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang yang paling jelas, manusia ketika membutuhkan sesuatu, mereka mendatangi berhala. Sementara berhala yang bikin adalah manusia juga. Mestinya berhala itu yang nyembah ke, yang bikin kan itu. Tapi yang bikin berhala menyembah yang dibikinnya, itu kan dari sisi rasionalitas sama sekali nggak masuk akal, Pak. Jomplang. Karena itu baginda Nabi SAW risau akan keadaan seperti ini. Maka baginda Nabi ya diilhamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mau bertahannuts. Ya. Akhirnya Rasulullah berkontemplasi. Di mana tempatnya? Di sebuah tempat yang manusia tidak banyak berlalu lalang di sana. Yakni di sebuah gua yang ada di atas gunung. Yang itu kita kenal namanya Gua Thur. Gua apa? Jabal Nur ya. Gua Hira di Jabal Nur. Pernah ada yang datang ke sana? Ya. Kalau kita lihat Bapak yang mulia, walaupun orang datang ke Makkah gitu, tapi kalau ingin menapak
mengatilasi perjalanan Nabi, pengen tahu nih Gua Hira, kayaknya nggak semua sanggup, ya. Kenapa? Masya Allah, tinggi Pak, Gua Hira itu, ya. Mana cuaca di sana panas sekali. Ya. Jangankan saat itu, hari ini pun yang jalannya sudah mulus itu Pak, ya. Jalanan mulus, ya. Saya ada foto itu dari Pak, jalan aspal gitu ke atas. Itu berat Pak perjalanan, apalagi di siang hari, ya, berat, cuacanya yang luar biasa dan seterusnya, ya. Maka Bapak yang mulia, Nabi SAW itu berada di sana untuk beberapa waktu lamanya, ya. Dan kok bisa tahu gitu, ya? Nabi di situ ada gua, tempat yang aman untuk berkontemplasi, yang bersih dari gangguan manusia. Pertanyaannya, dari mana Rasulullah tahu di situ ada gua, gitu Pak? Apakah Allah mengilhamkan juga atau bagaimana? Ya, tentu ya dari sisi itu mungkin iya. Tapi dari sisi analisa manusiawi, bahwa Nabi SAW itu kenal baik tempat-tempat di Mekah. Kenapa? Karena riwayat pekerjaan sebelumnya. Itulah experience, ya. Riwayat pekerjaan Nabi sebelumnya. Memang Nabi kerjanya apa dulu Pak? Di antara pekerjaan yang Nabi lakukan untuk mendapatkan, ya, harta halal itu dengan menggembala kambing-kambing milik orang-orang Makkah. Ya. Kenapa kok Nabi menggembala? Ya karena Nabi tahu diri. Beliau sosok yang tidak mau tergantung sepenuhnya kepada orang yang membantunya. Orang yang selama ini mengasihinya sebagaimana kedua orang tuanya. Dan kita tahu Rasulullah tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Dan ibunya bertemu dalam waktu yang sebentar saja. Ketika ibunya wafat pun kemudian diasuh oleh kakeknya, yang itu pun tidak lama, paling 2 tahun lamanya. Setelahnya Rasulullah hidup bersama pamannya. Siapa itu? Pamannya Abu Thalib. Yang beliau juga bukan termasuk keluarga kaya. Dan Abu Thalib juga banyak anaknya. Nabi sosok yang tahu diri, ya. Makanya Nabi Bapak yang mulia nggak mau jadi beban di keluarga itu. Rasulullah itu bekerja Pak, sebisanya. Yang penting halal, ya. Menggembala kambing demi mendapatkan 1 kirat 2 kirat dari dirham atau dinar. Dan menggembala kambing, ya, ngangon kambing itu beda dengan di sini Pak. Kalau di kita sekarang lagi ternak kambing lagi marak nih kan, pemuda-pemuda kita yang mereka punya kesadaran untuk berwirausaha, bikin ternak kambing modern, ternak kambingnya bikin kandang dan seterusnya, ya, sistem limbahnya juga diperhatikan. Jadi si kambing mah enak aja Pak, tinggal makan doang, betul nggak? Sekarang, dulu dari mana dapat rumputnya Pak? Terus gimana cara ngangonnya? Ya diumbar, dibiarin gitu. Iya, orang ngikutin kambing gitu kan. Jadi kambing yang nyari Pak. Naik ke gunung, akhirnya Nabi tahu, oh di sini ada gua gitu kan. Ya Rasulullah itu kok bisa tahu? Karena Rasulullah dulu adalah pengembala kambing. Experience-nya, pengalamannya menggembala kambing. Di sana untuk beberapa saat bertahan sampai datang, ya, suatu masa di mana Rasulullah didatangi sesosok malaikat yang kita tahu adalah Jibril alaihissalam, di mana malaikat ini kemudian memerintah Nabi dengan sebuah perintah yang Rasulullah tidak memiliki pengetahuan di dalamnya. Apa perintah pertama? Apa ucapan pertama sosok yang datang kepada Nabi dengan tiba-tiba ini, Pak? Ya, kita kenal kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Kan begitu kan? Iqra. Baca. Orang baru datang nyuruh, Pak. Baca. Ya.
Rasulullah bukan manusia yang sok pinter, sok tahu, enggak. Rasulullah jujur. Rasul katakan, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Akhirnya didekap oleh sosok tersebut. Untuk berapa saat sampai Rasulullah nafasnya tersengal-sengal. Kemudian dilepas. Perintah lagi, iqra, baca. Ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Peluk lagi sampai 3 kali. Baru kemudian diajarkan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat kelima. Nah, dari situlah Pak yang mulia, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, menjadi nabi. Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kajian setelahnya apa yang terjadi ya. Setelah Nabi tahu bahwa itu adalah wahyu ya. Nabi tahu bahwa yang datang adalah malaikat ya. Siapa yang memberitahu Nabi? Adalah seorang Nasrani yang bernama Waraqah bin Naufal, yang kebetulan dia adalah sepupu dari istrinya ya, sepupu dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ya. Dia yang menerangkan kepada Nabi setelah Nabi bercerita ya. Karena Nabi kan khawatir begitu dapat informasi 5 ayat itu, Nabi pulang Pak sambil berkeringat dengan keadaan keringat dingin gitu, minta diselimutkan ya kepada istrinya, zammiluni selimuti aku, aku khawatir dengan keadaan diriku. Kenapa wahai suamiku? Aku khawatir ada sesuatu yang terjadi. Istrinya menenangkan, enggak ya, tenang wahai suamiku, engkau ini bukan manusia seperti kebanyakan ya. Kamu ini adalah sosok manusia yang suka menyambung silaturahim. Engkau ini orang yang baik. Engkau suka membantu orang miskin. Engkau suka disebutkan kemudian, dan tidak mungkin ya Allah menyesatkan engkau, tidak mungkin. Tapi Khadijah juga nggak tahu bagaimana menjelaskan tentang sosok yang diceritakan Nabi. Makanya Khadijah mendatangi Waraqah bin Naufal. Ya, karena Khadijah tahu ada saudaranya yang dia beragama beda dengan agama kaumnya. Kaumnya agamanya adalah agama pagan, nyembah berhala, jahiliyah. Allah kenal ya sosok pencipta langit dan bumi, orang Quraisy tahu. Maka direkam dalam Quran kan, kata Allah dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in sa'altum ya, la in sa'altahum ya, man khalaqas samawati wal ardh. Seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah. Kata Allah, sungguh mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi orang Quraisy itu tahu Pak. Orang kafir Makkah kenal sama Allah sebagai pencipta. Udah kenal mereka. Lu kok bisa tahu Allah dari mana? Dari mana taunya? Ingat nggak Pak kisahnya? Dari mana taunya Allah pencipta? Jangan lupa bahwasanya Makkah ini dulu pernah ada nabi diutus di sana. Nabi siapa? Hah? Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Jadi dulu ada nabi diutus di Makkah itu Pak. Namanya Ismail alaihissalam, putranya Nabi Allah Ibrahim. Ya. Itu yang kemudian masyarakat tahu bahwasanya pencipta langit dan bumi itu Allah. Tahu Rabb itu Allah. Tapi setelah berjalannya waktu dikisahkan tidak ada lagi nabi yang diutus oleh Allah di lembah Makkah itu. Tidak ada lagi. Ya. Berapa lama? Ribuan tahun Pak. Beda dengan kondisi di mana Nabi Allah Ibrahim tinggal menetap bersama keluarga yang satu lagi. Siapa itu keluarga satu lagi? Keluarga Sarah. Ya. Nabi Allah Ibrahim tinggal punya 2 keluarga Pak. Ya. Ada satunya di Syam, satunya di Makkah. Ya.
Mekah. Satunya, dua-duanya punya anak. Satunya bernama Ismail, yang sulung itu Ismail, taruh di lembah di Mekah. Satunya di Syam. Ya, Syam itu daerah mana sih? Syam itu daerah 4 negara sekarang tuh. Palestina, kemudian mana lagi? Suriah, enggak. Irak itu Persia. Mana lagi? Libanon, satu lagi Yordania. Ya, jadi itu daerah yang namanya Syam. Itulah tempat tinggal Nabi Allah Ibrahim